Wah wah, subscriber macet nih, ayo dong dibantu subscribe Mimin biar gak lesu. Cerita kemarin, setelah terungkap latar belakang Cai Xiao yang ternyata adalah Xiao Xiao, kini Mu Chen kembali ke Daluotian, istana Nine Nether. Kali ini Mandela meminta Mu Chen untuk membantunya, supaya dirinya menjadi tuan ke-10, karena Mandela tidak terlalu yakin dengan kandidat yang akan berjuang. Selama 10 hari berikutnya, Mu Chen tidak menginjakkan kaki keluar dari istana 9 Nether. Dia menarik diri dari semua orang dan pergi ke ruang kultivasi untuk berlatih. Setelah mendengar berita tentang Luo Li, dia tahu bahwa dia tidak bekerja cukup keras dan tidak berkembang sebagaimana mestinya. Dibandingkan dengan Luo Li, dia belum berbuat cukup. Dia masih jauh dari memenuhi janji yang dia buat untuk Luo Li. Dia tidak harus santai dan puas. Dia harus lebih kuat. Saat Mu Chen tertarik pada dirinya sendiri untuk kultivasinya, berita tentang dia menyebar di wilayah utara. Kekuatan tertinggi di wilayah utara terkejut mengetahui bahwa bertahun-tahun setelah Dragon Phoenix Rift dimulai, seseorang akhirnya melangkah ke langkah ke-10 dari langkah Naga Phoenix. Tidak ada yang pernah melakukannya sebelumnya. Mereka bahkan lebih tercengang ketika mereka menemukan bahwa Mu Chen hanya seorang penguasa kelas 3. Dia tidak hanya mengalahkan Liu Yan, tetapi dia juga bertarung dengan pangeran dunia bawah. Setiap kali setelah Dragon Phoenix Rift selesai, akan ada perubahan pada catatan Dragon Phoenix. Itu sama untuk babak ini. Mu Chen, si kuda hitam, telah menarik perhatian orang-orang. Apakah dia telah mengalahkan Liu Yan, bersaing dengan pangeran dunia bawah, atau telah melangkah ke langkah ke-10 dari langkah Naga Phoenix? Semua ini sudah cukup untuk membuatnya terkenal di kalangan generasi muda di wilayah utara. Setelah penilaian dari banyak kekuatan teratas, mereka mengubah catatan Naga Phoenix. Mu Chen menggantikan Liu Yan, yang menduduki peringkat 3. Dia telah menyusul Subi Yue, Sniper, dan kekuatan top muda lainnya yang telah terdaftar dalam catatan Naga Phoenix. Pangeran Netherworld dan Fang Yi mempertahankan peringkat mereka. Keduanya telah menunjukkan kekuatan besar yang bisa menekan kekuatan top lainnya. Bahkan Mu Chen hampir tidak bisa bersaing dengan pangeran dunia bawah. Penampilan Cai Xiao adalah yang paling luar biasa di Dragon Phoenix Rift. Dia seperti mitos. Setelah Dragon Phoenix Rift berakhir, dia segera meninggalkan wilayah utara. Karena dia bukan dari wilayah utara, namanya tidak muncul di catatan Naga Phoenix. Namun, kekuatan top muda yang telah berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Rift tidak akan pernah melupakannya. Dia sangat cantik. Dia seperti seorang ratu yang berada di luar jangkauan seseorang. Bahkan Fang Yi dan Pangeran Netherworld berada jauh di bawahnya. Ketika Cai Xiao mengungkapkan siapa dirinya di Dragon Phoenix Rift, pasukan teratas di North Territory terkejut. Bahkan Paviliun Ilahi tidak berani menganggapnya enteng ketika mereka tahu bahwa dia adalah putri Kaisar Api. Hanya orang-orang dengan level mereka yang tahu betapa kuatnya wilayah api tak berujung di dunia 1000 besar. Saat Paviliun Ilahi dan Istana Netherworld mengingat fakta itu, mereka pasti sangat ketakutan. Untungnya, Cai Xiao menang saat bertarung dengan Fang Yi dan Pangeran Netherworld. Jika dia dikalahkan dan dilukai oleh mereka, wilayah api tak berujung akan sangat marah. Itu akan merugikan mereka. Saat mereka memikirkannya, pasukan teratas di wilayah utara marah. Mereka lebih unggul di wilayah utara, tetapi sekarang mereka bermasalah. Jika mereka telah menyakiti seseorang dan membawa malapetaka pada diri mereka sendiri. Seseorang tidak dapat menyalahkan mereka karena memiliki pemikiran seperti itu. Wilayah api tak berujung sangat kuat dan menakutkan. Setelah Mu Chen menduduki peringkat nomor 3 dalam catatan Naga Phoenix, semangat di wilayah Daluo secara bertahap mereda. Peristiwa besar lainnya telah mengambil alih minat masyarakat. Itu adalah upacara pemberian ketuhanan. Peristiwa besar ini menarik perhatian kekuatan tertinggi di wilayah Daluo lebih dari Rift Naga Phoenix. Upacara pemberian ketuhanan terkait erat dengan keuntungan pribadi mereka. Wilayah Daluo adalah wilayah yang luas, dan ada banyak kekuatan tertinggi. Mereka sangat ketat. Dominator melakukan tembakan di wilayah Daluo. Ada 3 raja, 9 raja, dan banyak komandan, adipati, dan pasukan terkait lainnya. Saat gelar seseorang ditingkatkan, sumber daya dan statusnya akan meningkat juga. Ketiga raja itu sangat kuat. Mereka setidaknya harus menjadi penguasa kelas 7 sebelum mereka bisa menjadi raja. Tidak banyak orang di wilayah Daluo yang memenuhi syarat. Banyak orang iri pada ketuhanan.
Sebagai seorang raja, dia bisa membentuk pasukannya sendiri. Setiap tahun, dia akan menerima sejumlah besar cairan spiritual sovereign dari wilayah Daluo. Dia mungkin diberi beberapa kota untuk diurus. Ketika dia bertarung dengan kekuatan lain, rampasan yang harus dia serahkan akan jauh lebih sedikit daripada yang harus diserahkan oleh adipati dan pasukan terkait lainnya. Itulah alasan banyak kekuatan puncak mengincar gelar bangsawan. Namun, seseorang harus menjadi penguasa kelas 5 untuk menjadi seorang raja. 9 Neter adalah pengecualian. Dia berasal dari klan 9 Neter. Bahkan Mandela mewaspadai ras Divine Beast yang sudah mapan, sehingga Nine Neter telah diberikan perlakuan khusus. Kekuatan teratas lainnya hanya bisa bergantung pada kekuatan mereka untuk memperjuangkan ketuhanan. Upacara pemberian ketuhanan adalah waktu untuk menganugerahkan gelar penguasa, dan hal itu sangat berpengaruh di wilayah Daluo. Sementara beberapa di wilayah utara masih kaget atas peringkat Muchen dalam catatan Naga Phoenix, kekuatan teratas di wilayah Daluo telah mengalihkan perhatian mereka ke upacara pemberian ketuhanan yang akan datang. Begitu mereka menjadi raja, status mereka di wilayah Daluo akan sangat meningkat. Upacara pemberian ketuhanan akhirnya berlangsung, dan kekuatan puncak telah menunggu dengan penuh semangat. Swoosh, swoosh. Hari ini adalah hari paling meriah tahun itu di wilayah Daluo. Banyak bayangan melesat melintasi cakrawala dan muncul di wilayah Daluo. Para penjaga lebih ketat, dan pasukan para bangsawan membantu menjaga ketertiban untuk mencegah kerusuhan. Mereka tidak ingin membawa aib ke wilayah Daluo. Dilihat dari tampilannya, upacara pemberian ketuhanan merupakan acara yang paling populer di wilayah Daluo. Semua kekuatan teratas tertarik padanya. Semua orang ingin sekali mencari tahu siapa yang akan menjadi penguasa ke-10 di wilayah Daluo. Di Istana 9 Neter, dua wanita berdiri di luar ruang budidaya. Yang berdiri di depan adalah Nine Neter, dengan Tang Bing berdiri di belakangnya. Tang Bing melihat ke ruang kultivasi yang tertutup dan berkata, upacara pemberian ketuhanan akan segera dimulai. Dia masih belum keluar. Petik 2. Nine Neter dengan tenang berkata sambil tersenyum, kita harus bersiap dengan baik. Untuk menjadi tuan ke-10 bukanlah tugas yang mudah. Petik 2. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan lebih dari 20.000 tetes sovereign spiritual liquid untuknya. Jika dia gagal dalam misi ini, saya ingin dia membayar saya kembali. Tang Bing merasakan cubitan itu dan mendengus. Dia adalah kepala pejabat Istana 9 Neter, dan dia bertanggung jawab atas semua cairan spiritual sovereign. 9 Neter telah mengambil 20.000 tetes cairan spiritual sovereign darinya dan memberikannya kepada Muchen. Kamu pelit. Jangan khawatir, dia layak untuk diinvestasikan. Nine Neter tertawa. Dia menyentuh wajah Tang Bing dan menggodanya. Anda juga bisa menginvestasikan diri Anda padanya. Anda akan mendapatkan hasil yang bagus. Petik 2. Saudara, Tang Bing tersipu dan menjadi malu. Dia biasanya terlihat dingin dan bermartabat di Istana 9 Neter. Jarang melihatnya berperilaku feminin. Siapa yang ingin berinvestasi pada saya? Pada saat itu, pintu ruang budidaya terbuka. Muchen tertawa dan melangkah keluar. Dia tersenyum pada dua wanita cantik itu. Tang Bing menatap Muchen, dan dia semakin tersipu. Setelah mengukurnya, dia mengangkat alisnya dan berkata, apakah kamu tidak menerobos? Energi spiritual di sekitar Muchen lebih kental, tapi dia masih seorang penguasa kelas 3. Dia belum menembus ke kelas 4 sovereign seperti yang diharapkan Tang Bing. Muchen menganggapnya lucu dan pada saat yang sama menyebalkan. Dia berkata, menurutmu aku ini siapa? Yang harus saya lakukan adalah mundur ke dalam latihan, dan saya akan mampu menerobos. Petik 2. Tang Bing tersipu dan bergumam, begitu banyak cairan spiritual sovereign yang telah terbuang. Muchen meliriknya dan memberikan tatapan tak berdaya. Nine Neter berjalan mengelilingi Muchen dengan mata berkilauan. Dia lebih tajam dari Tang Bing. Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual di tubuh Muchen berlimpah, dan dia dengan sengaja menekan sesuatu. Sepertinya kamu telah mendapatkan banyak hal, kata Nine Neter sambil tersenyum. Muchen hanya tersenyum dan meregangkan tubuh. Dia menatap langit di luar Istana 9 Neter. Dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang besar di daerah tersebut. Ini memang acara paling populer di wilayah Daluo, kata Muchen kaget. Ini adalah pertama kalinya sejak dia masuk ke wilayah Daluo di mana begitu banyak kekuatan top berkumpul. Apakah kamu siap? Nine Neter tersenyum dan menatap Muchen.
Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tampak serius dan mengangguk. Kekuatan Qin Zong dari kota Tianluo dan Qiu Taiyin dari klan hantu sebanding dengan pangeran dunia bawah. Jika Mu Chen ingin menjadi tuan ke-10, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Terlepas dari apa yang akan terjadi, dia tidak akan pernah mundur. Mu Chen mengangkat kepalanya dan memikirkan Luo Li. Dia mengepalkan tinjunya dan berjalan keluar. Ayo pergi. Dia harus menjadi tuan ke-10. Pertemuan dua kekuatan tertinggi. Pada hari lain, Daluo Square akan ditutup. Itu dibuka hanya untuk beberapa acara penting, seperti upacara pemberian ketuhanan. Alun-alun dipadati orang pada hari khusus ini. Orang-orang berbicara dengan penuh semangat, suara mereka memenuhi udara. Faktanya, seluruh penduduk Daluotian ramai dengan orang-orang. Ini tidak mengherankan, karena bagaimanapun juga, Daluotian adalah tempat yang sangat populer di wilayah Daluo. Sebuah platform batu besar berada di tengah alun-alun. Orang-orang di wilayah Daluo menyebutnya platform untuk pemberian ketuhanan. Setiap tuan baru di wilayah Daluo akan muncul dari platform ini. Saat orang-orang berbicara, bayangan terus melesat ke arah alun-alun dari jauh. Beberapa kursi batu, diatur dalam urutan menurun, berada di depan alun-alun. Mereka diatur sesuai dengan tingkatan berbeda dari mereka yang akan duduk di dalamnya. Kursi di tingkat tertinggi berwarna emas, dan itu berkilauan di bawah sinar matahari, memancarkan aura yang agung. Ketika Mu Chen dan Nine Nether muncul di langit, banyak orang menoleh untuk melihat mereka. Istana Sembilan Nether tidak lagi sama. Kekuatan terlemah di antara para bangsawan telah bangkit kembali. Ketika kekuatan teratas di wilayah Daluo melihat Sembilan Nether dan Mu Chen, mereka berubah menjadi kuburan. Dalam setahun, Istana Sembilan Nether menjadi semakin terkenal. Banyak kekuatan top memandang Sembilan Nether, lalu mengalihkan pandangan mereka ke Mu Chen, yang berdiri di sampingnya. Mereka mengukur Mu Chen, karena namanya menjadi sangat terkenal di seluruh wilayah utara baru-baru ini. Kekuatan tertinggi veteran di wilayah Daluo dikejutkan dengan pencapaian Mu Chen di Dragon Phoenix Rift. Mereka tahu bahwa Mu Chen telah berada di wilayah Daluo kurang dari setahun. Diberikan beberapa waktu, dia pasti akan menjadi tokoh terkemuka di wilayah Daluo. Sembilan Nether dan Mu Chen mengabaikan penampilan orang-orang, mendarat ke arah di mana orang-orang Istana Sembilan Nether berkumpul. Mereka kemudian menunggu dengan sabar sampai upacara dimulai. Saat Mu Chen berdiri di samping Nine Nether, dia melihat sekeliling square. 8 bangsawan lainnya telah tiba. Setiap kehadiran mereka menunjukkan betapa mereka sangat menghargai upacara pemberian ketuhanan. Saat Mu Chen melihat sekeliling, 8 bangsawan lainnya juga melihatnya. Lord Asura, Lord Mountain Cracker, dan yang lainnya menatapnya dengan sangat kagum. Jelas bahwa Mu Chen tidak hanya mendapatkan rasa hormat dari banyak kekuatan top muda di wilayah utara, tetapi juga rasa hormat dari kekuatan top veteran. Lord Bloodhawk, yang menyimpan dendam terhadap Mu Chen dan Nine Nether, tampak pucat. Dia mengertakkan gigi. Ketika Mu Chen pertama kali melangkah ke wilayah Daluo, dia hanyalah anak kecil. Namun, ikan kecil itu entah bagaimana berhasil mempermalukan Bloodhawk Palace. Dalam setahun, benih kecil yang sama itu telah tumbuh ke tingkat yang menjadi kewaspadaan Lord Bloodhawk. Meskipun dia yakin dapat menekan Mu Chen, dia harus mengakui bahwa dia harus membayar harga untuk melakukan itu. Mu Chen bukan lagi semut kecil yang pernah dia kenal. Lord Bloodhawk tidak senang dengan perubahan status Mu Chen. Namun, dia tidak berani menyentuh Mu Chen. Semua orang di wilayah Daluo tahu bahwa Mu Chen dekat dengan Dominator. Jadi, dengan Dominator untuk mendukungnya, bahkan Raja Murid Spiritual, yang telah diserahkan oleh Lord Bloodhawk, tidak berani menyentuh Mu Chen. Dengan demikian, Lord Bloodhawk hanya bisa menyimpan ketidakbahagiaannya untuk dirinya sendiri. Swoosh! Saat para bangsawan mengukur Mu Chen, ada suara mendesing tajam yang datang dari cakrawala. Energi spiritual yang kuat berputar keluar, menyebabkan banyak orang berpaling untuk melihatnya. Qin Zong, dia akhirnya tiba. Hahaha, aku tahu dia tidak akan menyerah. Aku ingin tahu apakah dia akan menjadi tuan. Ketika orang-orang melihat Qin Zong, mereka mulai berbicara di antara mereka sendiri. Apakah ini benar-benar Qin Zong, Duke of Daluo City? Mata Mu Chen berbinar. Qin Zong muncul di atas Daluo Square, lalu turun di tengah jalan. Dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada kerumunan. Mu Chen mendongak dan melihat seorang pria paruh baya kekar. Matanya cerah, dan dia tersenyum.
Dia tampak sangat mudah didekati. Fluktuasi energi spiritual yang kuat membayangi di sekitarnya. Dari apa yang bisa dilihat Mu Chen, kekuatan Qin Zhong sebanding dengan pangeran dunia bawah. Setelah bertahun-tahun, orang ini tampaknya tidak membaik. 9 Neter memandang Qin Zhong dan berkata. Mu Chen memandang Nine Neter dengan kaget. Dilihat dari nadanya, dia dan Qin Zhong sepertinya berteman pada satu waktu. Sebelum Mu Chen bisa memintanya untuk mengkonfirmasi ini, Qin Zhong melesat ke arah mereka dan tertawa keras. Hahaha, si kecil 9 Neter, bagaimana kabarmu? Saya pikir Anda telah gagal dalam evolusi Anda, karena Anda menghilang begitu lama. Petik 2. Setelah bertahun-tahun, Anda masih belum menembus ke Grade 5 Sovereign. Mengingat kurangnya kemajuan, apakah Anda tidak malu untuk datang pada upacara pemberian ketuhanan? 9 Neter berkata, dia jelas tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Qin Zhong terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku membantumu sebelumnya. Jangan serang aku seperti ini. Petik 2. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Qin Zhong sepertinya orang yang sangat menarik. Ketika Qin Zhong mendengar tawanya, dia berbalik untuk melihat Mu Chen. Dia tersenyum dan berkata, kamu pasti Mu Chen. Orang-orang di North Territory baru-baru ini membicarakan Anda. Sepertinya Anda cukup mampu. Kamu masih sangat muda, tapi kamu telah mencapai level yang luar biasa. Petik 2. Terima kasih atas pujian Anda, Duke Qin Zhong. Mu Chen menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Qin Zhong telah meninggalkan kesan yang baik padanya selama pertemuan pertama ini. Dia bisa merasakan bahwa Qin Zhong pada dasarnya adalah orang yang jujur. Dari cara kekuatan puncak memandangnya, Mu Chen juga dapat mengatakan bahwa Qin Zhong populer di kalangan orang-orang di wilayah Daluo. Jangan memamerkan senioritas Anda. Saya yakin bahwa Anda tidak akan dipilih sebagai tuan. Nine Neter tersenyum dan berkata, berbicara langsung kepada Qin Zhong lagi. Qin Zhong tertegun. Dia menatap Mu Chen dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Bagaimanapun, saya telah gagal berkali-kali. Tidak masalah jika saya gagal lagi. Namun, jika saya harus bertarung, saya akan memberikan yang terbaik. Saya ingin melihat seberapa kuat kekuatan top muda nomor 3 dalam catatan Naga Phoenix. Petik 2. Saat Mu Chen hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendongak. Qin Zhong dan Nine Neter juga mengangkat kepala. Asap hitam tiba-tiba melesat menuju alun-alun, datang dari cakrawala biru. Asap hitam itu seperti meteorit, dinginnya menyebabkan seseorang membeku. Saat asap hitam menghilang, kerumunan orang melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di udara. Pria itu tampan, tetapi dia tampak tak terduga. Bibir tipisnya seperti bilah, menyebabkan seseorang menggigil saat melihatnya. Dia tersenyum pada kerumunan. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, bagaimana kabar semua orang? Saya Qiu Taiyin dari klan hantu. Petik 2. Kerumunan segera menanggapinya. Qiu Taiyin memiliki reputasi di antara kekuatan top veteran di wilayah Daluo. Dia dikenal sebagai calon bangsawan berikutnya di wilayah Daluo. Dia tampaknya bertekad untuk menjadi tuan ke-10. Qiu Taiyin tersenyum dan mendarat di tanah. Banyak kekuatan puncak mendekatinya dan bersikap ramah padanya. Dia sepertinya juga populer di kalangan orang-orang. Qin Zhong menatap datar ke arah Qiu Taiyin, lalu melipat tangannya di depan dadanya. Mu Chen bisa merasakan fluktuasi energi spiritual di tubuh Qin Zhong. Ini jelas merupakan pertemuan dua kekuatan teratas. Apakah dia Qiu Taiyin, pemimpin klan hantu? Mu Chen memandang Qiu Taiyin dan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa Qiu Taiyin adalah orang yang berbahaya. Qiu Taiyin telah memenuhi reputasinya di wilayah Daluo. Karenanya, tidak mudah menghentikannya dalam upacara pemberian ketuhanan. Dong, saat mata Mu Chen berkilauan, bel berbunyi. Kekuatan teratas mengangkat kepala mereka untuk melihat sosok kecil muncul di kursi emas. Ketiga raja itu muncul di bawah kursi emas juga, menyaksikan kekuatan tertinggi wilayah Daluo dari atas. Selamat datang, Dominator. Kekuatan teratas menangkupkan tangan mereka dan menyambut Dominator. Mandela melambaikan tangannya, saat dia menatap datar ke kekuatan teratas. Dia menatap Qin Zhong dan Qiu Taiyin, lalu akhirnya mengistirahatkan matanya pada Mu Chen. Suaranya lembut, tetapi dipenuhi dengan otoritas. Untuk upacara pemberian ketuhanan ini, 3 orang memenuhi syarat untuk memperjuangkan ketuhanan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Saat suara Mandela bergema di langit dan bumi, semua kekuatan tertinggi tampak tegang.
Seseorang dapat memperebutkan posisi Tuan ke-10 hanya dengan persetujuan Mandela. Qin Zong, Adipati Kota Tianluo. Qiu Taiyin, pemimpin klan hantu. Banyak orang yang mendesak kecewa di square. Namun, kebanyakan dari mereka tidak terkejut dengan pilihan mereka. Kedua orang ini adalah yang paling memenuhi syarat untuk menjadi tuan. Setelah berhenti sejenak, Mandela berbicara lagi, mengumumkan pilihan ketiganya. Mu Chen dari Istana 9 Neter. Qin Zong vs. Qiu Taiyin, Istana 9 Neter, Mu Chen. Saat kalimat terakhir Mandela bergema, suara di lapangan Daluo sepertinya telah berhenti sejenak, dan kemudian 1000 tatapan keheranan dilemparkan ke arah Mu Chen, dan keributan berlanjut. Mu Chen, Komandan baru Istana 9 Neter. Petik 2. Bahkan dia bisa mengikuti upacara pemberian ketuhanan. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Dia memasuki wilayah Daluo kita kurang dari setahun yang lalu. Petik 2. Meskipun dia unggul dalam Dragon Phoenix Rift, upacara pemberian ketuhanan jauh lebih sulit dari itu, dan dikatakan bahwa Mu Chen hanya bisa memenangkan hadiah pertama di Dragon Phoenix Rift karena bantuan dari Putri Kaisar Api. Petik 2. Dikatakan bahwa ada alasan ini. Petik 2. Bagaimanapun, waktu yang dihabiskan Mu Chen di wilayah Daluo terlalu singkat, dan kecepatan kenaikannya terlalu cepat. Orang biasa harus berjuang di dunia wilayah Daluo selama bertahun-tahun untuk mencapai kesuksesan, tetapi dia bisa melakukannya dalam waktu kurang dari setahun. Perbedaan ini selalu menyebabkan banyak orang merasa cemburu dan iri, jadi tidak terhindarkan bagi mereka untuk memilih Mu Chen. Qiu Taiyin mengenakan jubah hitam dan tersenyum pada Mu Chen, tetapi pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Di matanya, hanya Qin Zong yang bisa menjadi ancaman baginya. Adapun Mu Chen, dia mungkin memiliki bakat luar biasa tetapi bagaimanapun, dia terlalu muda untuk dipandang sebagai ancaman. Dia harus memenangkan posisi Tuan ke-10. Mu Chen tidak memperhatikan keributan luar biasa yang mempertanyakan kualifikasinya. Dia terus menunduk, dan ekspresinya tenang. Tang Bing, Tang Rou, dan anggota Istana 9 Neter di belakangnya sangat marah padanya, tapi mereka tidak membantah dan membantah mereka karena 9 Neter telah menghentikan mereka untuk melakukannya. Berdebat dan menyatakan sanggahan pada saat ini jelas konyol dan tidak berguna, karena fakta diperlukan untuk membuktikan suatu hal. Di atas singgasana emas, wajah kecil Mandela tanpa ekspresi saat dia melihat keributan di alun-alun. Tangan mungilnya ditekan dengan lembut, dan kerumunan di alun-alun segera menjadi tenang. Di wilayah Daluo ini, dia adalah satu-satunya penguasa. Apapun yang dia katakan adalah hukum yang tidak bisa dibatalkan. Sekarang semua orang telah tiba, aku menyatakan upacara pemberian ketuhanan secara resmi dimulai. Tangan kecilnya melambai dengan lembut, dan suaranya yang agung membuat dunia seolah-olah sedikit bergetar. Bong! Bel berbunyi sekali lagi di seluruh dunia, dan mata orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menyala dengan gairah. Mereka tahu bahwa pertempuran pemberian ketuhanan pasti akan menjadi yang sengit. Suara mendesing. Di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Qiu Taiyin tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan langsung muncul di landasan pemberian ketuhanan. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Dia mengabaikan Mu Chen dan menunjuk ke Qin Zong dan tertawa. Saudara Qin Zong, saya harap Anda bisa mengajari saya banyak hal dalam duel ini. Qin Zong melihat Mu Chen. Senyuman muncul di wajah muda yang terakhir, dan dengan sekejap, dia muncul di platform penganugerahan ketuhanan seperti hantu, berdiri di seberang Qiu Taiyin. Konfrontasi antara kedua pria itu melihat energi spiritual besar yang melanda atmosfer. Tekanan yang menindas meresap ke platform sehingga tatapan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi serius. Mata Qin Zong menatap tajam ke Qiu Taiyin, dan tinjunya perlahan mengepal. Yang terakhir sekarang mendapatkan popularitas di antara banyak orang terkuat tua di wilayah Daluo, dan orang yang dianggap sebagai penguasa berikutnya bukanlah rumor belaka. Pertempuran pemberian ketuhanan hari ini tidak akan mudah. Ledakan, energi, spiritual yang perkasa dan kuat meletus dari tubuh Qin Zong seperti badai, dan tatapannya segera berubah menjadi dingin. Kakinya menginjak, dan sosoknya melonjak langsung ke langit. Telapak tangannya tampak seolah-olah diubah dari giok putih dan berkilau dengan seberkas cahaya giok yang memancarkan kekuatan yang kuat. Jade Tripod Palms. Qin Zong Li meraung. Di telapak tangannya yang putih seperti batu giok terdapat simbol tripod giok tersembunyi yang muncul, dan kemudian energi spiritual yang kuat berubah menjadi pukulan dari telapak tangan yang melonjak keluar.
Di telapak energi spiritual itu, ada juga simbol cahaya jade tripod, memancarkan kekuatan tak terbatas seolah-olah bisa menekan pegunungan yang megah. Haha, untuk waktu yang lama, saya telah mendengar bahwa seni Dewa Tripod Giok saudara Qin Zong sangat kuat. Baiklah, saya harus mencobanya sendiri hari ini. Qiu Taiyin melihat serangan agresif Qin Zong. Dia tersenyum acuh tak acuh, dan dengan putaran telapak tangannya, asap hitam bergulung keluar. Asap tebal itu dipenuhi dengan energi spiritual yang cukup dingin untuk membekukan atmosfer. Suara mendesing. Asap hitam tebal menggeliat seperti makhluk hidup, dan akhirnya berubah menjadi ular piton hitam raksasa yang membumbung tinggi ke langit, langsung berbenturan dengan hantaman jade tripod. Bong! Energi spiritual kekerasan menyapu secara dominan, dan dampak gelombang kejut mendistorsi ruang. Mata Qin Zong berkedip, dan tangannya tiba-tiba memunculkan segudang segel, menghasilkan cahaya berkilauan yang tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi batu giok putih. Itu, mata Mu Chen menatap tubuh Qin Zong dengan heran. Dia bisa merasakan tubuh Qin Zong tampak menjadi sangat kuat. Itu adalah fisik tripod giok ilahi. Qin Zong memperoleh seni ilahi ini dari reruntuhan kuno. Dia mampu menjadi Duke of Tianluo City karena dia memiliki ini. Nine Nether menjelaskan dengan tenang. Suara mendesing. Selama percakapan antara Nine Nether dan Mu Chen, Qin Zong yang tubuhnya menjadi berkilau, tiba-tiba menghilang dari udara tipis. Ketika dia muncul lagi, dia muncul di belakang Qiu Taiyin seperti hantu. Kemudian, kepalan tangan berkilauan yang membawa kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan gunung membombardir punggung gunung dengan kecepatan secepat kilat. Dalam menghadapi serangan ofensif petir Qin Zong, tampaknya Qiu Taiyin tidak punya waktu untuk bereaksi dan hanya bisa membiarkan Qin Zong melakukan pukulannya. Pes! Tinju Qin Zong langsung menembus dada Qiu Taiyin, namun ketika menembus, wajah Qin Zong tiba-tiba berubah karena melihat di mana tinjunya menusuk tubuh Qiu Taiyin seperti asap. Qin Zong memiliki perasaan tidak menyenangkan di dalam hatinya dan buru-buru menarik tinjunya. Haha, broter Qin Zong, seseorang harus memberi sebaik yang didapat. Anda juga harus mencoba tubuh saya yang berkabut. Mulut Qiu Taiyin membentuk senyuman aneh, dan kabut di sekitar dadanya tiba-tiba mengeras. Dingin yang mengerikan langsung membekukan lengan Qin Zong, dan es hitam menyebar dengan cepat di sepanjang lengannya, seolah mencoba membekukan seluruh tubuhnya. Dingin yang menyeramkan menyerang tubuh Qin Zong dan berusaha membekukan energi spiritualnya, yang menyebabkan ekspresinya berubah secara dramatis. Tatapannya langsung berubah menjadi serius, dan energi spiritualnya meledak tanpa reservasi. Ledakan, energi spiritual yang sangat besar menyapu, membentuk aura penindas yang kuat. Ini segera menarik banyak napas dan seruan, karena semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan spiritual Qin Zong telah melampaui level Sovereign kelas 4 dan merupakan satu langkah untuk maju menuju 5th Grade Sovereign. Tampaknya Qin Zong telah membuat beberapa kemajuan dalam beberapa tahun ini. Jika dia diberi lebih banyak waktu, dia akan segera menerobos untuk menjadi penguasa kelas 5. Beberapa orang mendesah. Qin Zong tetap berada di ranah penguasa kelas 4 selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia akhirnya membuat beberapa kemajuan. Kilatan kejutan mewarnai mata Mu Chen. Qin Zong memang memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Kekuatan seperti itu mirip dengan pangeran dunia bawah, karena yang terakhir juga merupakan satu langkah ke pangkat penguasa kelas 5. Jatuh. Di platform pemberian ketuhanan, energi spiritual menyapu lengan Qin Zong, dan es hitam hancur berkeping-keping. Tubuhnya terhuyung ke belakang, sementara fluktuasi energi spiritual menyebabkan hawa dingin yang menyerang tubuhnya menghilang. Ah, jadi Duke Qin Zong sudah satu kaki menjadi penguasa kelas 5. Selamat saya yang tulus. Asap hitam melonjak saat Qiu Taiyin perlahan berbalik menghadapnya. Bibirnya melengkung dan tajam seperti ujung pisau. Wajah Qin Zong tenang, dan kekuatan spiritualnya yang luar biasa beriak di sekelilingnya seperti laut. Dengan setiap gerakan, kekuatan gunung yang menghancurkan terpancar. Dia terus mengawasi Qiu Taiyin. Meskipun dia satu langkah untuk menjadi penguasa kelas 5, dia tidak tahu mengapa dia masih merasakan sedikit tekanan dari yang terakhir. Sepertinya dia harus memberikan segalanya, kalau begitu. Qin Zong menarik napas dalam-dalam, dan segera tangannya membentuk segel secepat kilat. Tiba-tiba, cahaya giok yang cemerlang meledak, dan sosok besar mengembun dan muncul. Pada tubuh putih seperti giok, simbol kuno tripod bisa dilihat.
Sebuah kekuatan dahsyat berdesir di antara langit dan bumi, yang membuat orang merasa tertekan. Itu, tubuh surgawi tripod Giok Kinsong. Ketika bayangan besar, putih, seperti giok muncul, keributan muncul di langit dan bumi, karena mereka jelas tidak asing untuk melihat badan surgawi berdaulat Kinsong. Sosok Kinsong muncul di atas bayangan giok putih besar. Dia menatap Qiu Taiyin dengan sikap merendahkan. Akhirnya, kamu telah menggunakan jade tripod Celestial Body. Qiu Taiyin juga menatap bayangan giok raksasa putih yang mempesona dengan senyum tipis di wajahnya. Sepertinya jika saya ingin mengalahkan saudara Kinsong hari ini, saya harus berusaha sekuat tenaga. Qiu Taiyin tertawa, dan dengan lambaian lengan bajunya, kabut hitam menggulung ke langit seperti asap serigala, dan akhirnya asap serigala mengembun menjadi bayangan raksasa, gelap raksasa. Kabut gelap di sekitar bayangan raksasa itu seperti naga hitam, dan udara dingin menurunkan suhu antara langit dan bumi. Beberapa orang berseru, itu adalah tubuh langit bulan Qiu Taiyin. Mu Chen melihat dua sosok besar itu. Kedua badan surgawi berdaulat ini berada di antara yang terakhir dalam 99 badan surgawi berdaulat, tetapi jelas bahwa Kinsong dan Qiu Taiyin telah membudidayakannya sampai tingkat yang tinggi. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan langsung. Qiu Taiyin juga muncul di atas kepala lunar Celestial Body dalam tatapan berapi-api dari kerumunan. Dia melihat sosok Kinsong, dan bibirnya tampak melengkung menjadi senyuman yang meresahkan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sepertinya tidak. Tangan Qiu Taiyin perlahan terbuka, dan tatapannya berubah menjadi sangat dingin dan sengit. Energi spiritual hitam seperti asap serigala melonjak dari tubuhnya seperti tornado. Hari yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap oleh asap serigala yang menutupi langit dan membanjiri bumi dengan kekuatan penindas yang sangat kuat. Sadar akan kekuatan energi spiritual yang menindas ini, wajah Kinsong berubah secara drastis. Mata Mu Chen dan Nine Nether menyipit dengan tajam. Mereka mengambil napas dalam-dalam tanpa sadar, karena kekuatan energi spiritual semacam ini telah mencapai peringkat sebenarnya dari penguasa kelas 5. Qiu Taiyin sebenarnya telah menyelesaikan terobosan dan memimpin dalam naik ke peringkat penguasa kelas 5. Sovereign kelas 5, dunia diselimuti oleh kekuatan spiritual yang sangat besar, dan energi spiritual yang menindas menyebar dalam gelombang, menyebabkan seluruh ruang berada dalam pergolakan besar. Bayangan gelap yang besar berdiri seperti iblis, memberikan tekanan yang jelas dan aura dingin. Di sekitar alun-alun, ekspresi pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berubah, karena kekuatan yang keluar dari tubuh Qiu Taiyin. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan dan tekanan seperti itu jauh melampaui penguasa kelas 4. Karena itu benar-benar naik ke peringkat penguasa kelas 5. Banyak karakter kuat yang diam-diam terkejut, Qiu Taiyin ini telah menyelesaikan terobosan, jadi tidak heran dia sangat ingin mencapai pangkat Tuan ke-10. Wajah Mu Chen dan Nine Nether menjadi kuburan pada saat yang sama. Alis mereka merajut, karena mereka tahu betapa merepotkannya hal-hal yang akan menjadi begitu Qiu Taiyin benar-benar seorang penguasa kelas 5. Ini berarti Qiu Taiyin memenuhi syarat untuk mencapai gelar Tuan. Selain itu, dengan kemampuannya sebagai penguasa kelas 5, dia dapat dengan mudah mendominasi kekuatan puncak manapun yang berada di bawah 9 Tuan. Kilatan melintas di mata emas besar Mandela, saat dia melihat ke bawah ke medan perang. Namun, wajah kecilnya tetap pasif seperti dewa yang merendahkan manusia. Di matanya, apakah Qiu Taiyin adalah penguasa kelas 4 atau 5, dia masih lebih rendah daripada semut padanya. Faktanya, jika bukan karena ketakutannya akan mengguncang moral tentara wilayah Daluo sebelum perang berburu besar, dia akan menghancurkannya secara brutal. Namun, saat ini Mandela jelas tak mampu melakukannya. Di platform penganugerahan ketuhanan, Kinsong juga memandang Qiu Taiyin, penindasan kuat yang melonjak dari yang terakhir. Itu membuatnya merasa tertekan. Meskipun dia telah menyentuh pangkat penguasa kelas 5, dia masih selangkah lagi dari terobosan nyata. Jadi, dalam situasi di mana kedua belah pihak sama-sama kuat, langkah ini membuat perbedaan besar. Menyerah. Anda tidak memiliki kesempatan. Qiu Taiyin menyilangkan lengannya di depan dadanya, lalu tersenyum pada Kinsong. Wajah Kinsong berubah, lalu dia segera menarik napas dalam-dalam. Namun, tidak ada tanda-tanda dia mengaku kalah. Tidak peduli seberapa rendah kemungkinan kemenangannya, dia tidak akan menyerah. Kinsong memandang Qiu Taiyin, wajahnya menjadi semakin serius. Dengan segera, dia perlahan mengepalkan telapak tangannya. Tiba-tiba,
cahaya giok yang berkilauan keluar dari telapak tangannya, dan tubuh langit tripod giok di kakinya menyilaukan dengan cahaya yang cemerlang. Kerumunan memperhatikan sekarang, karena mereka tahu bahwa Qin Zhong bermaksud untuk memberikan pertemuan ini segalanya. Betapa kerasnya, Qiu Taiyin menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya, lalu bergumam pelan. Ledakan, cahaya batu giok yang cemerlang hampir menyelimuti setengah dari langit. Segera setelah itu, cahaya giok terkondensasi di langit di atas Qin Zhong dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu kemudian berubah menjadi tripod giok putih kuno yang besar. Tripod kuno diukir dengan simbol dan rune kuno yang misterius. Saat rune berkedip, itu tampak seperti terowongan angin, yang menyerap kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Aura penindas yang kuat meresap ke seluruh atmosfer. Meskipun Qin Zhong belum benar-benar naik ke peringkat penguasa kelas 5, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Sarana yang sangat kuat seperti miliknya sangatlah ganas. Seni Dewa Jade Tripod, tripod surgawi. Mengubah galaksi. Mata Qin Zhong meledak dengan cahaya giok, dan raungannya bergema seperti petir. Segera setelah segel sihirnya berubah, energi spiritualnya melonjak, mengalir ke tripod yang sangat besar. Suara mendesing. Tripod raksasa itu melonjak langsung ke langit, lalu berubah menjadi semburan besar berwarna giok yang tak tertandingi. Itu menyapu langit yang luas dan ruang itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, mengirimkan banyak cahaya berwarna giok yang cemerlang melayang di langit. Itu tampak seperti galaksi yang cemerlang. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya semua melihat pukulan berdampak dengan serius. Ini adalah serangan terkuat Qin Zhong sejauh ini. Serangan seperti itu sudah cukup untuk membunuh orang kuat manapun yang memiliki pangkatnya sendiri. Namun, ketika semburan batu giok melonjak ke arahnya, Qiu Taiyin hanya tampak acuh tak acuh, kilatan dingin berkedip melalui matanya yang suram. Dia kemudian mengangkat kepalanya, semburan batu giok yang megah terpantul di murid-muridnya. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa signifikan perbedaan antara kamu dan penguasa kelas 5 sejati. Qiu Taiyin tersenyum acuh tak acuh, lalu mengangkat tangan kanannya perlahan. Seluruh lengannya menjadi gelap dengan kecepatan yang mencengangkan, saat cairan hitam pekat mengembun dan menetes ke bawah. Berdengung. Di kakinya, badan surgawi bulan yang besar juga bergetar, sementara banyak berkas cahaya hitam meledak dari tubuh surgawi yang berdaulat, sebelum dengan cepat berkumpul di ujung jari Qiu Taiyin. Suara mendesing. Berkas cahaya hitam terkondensasi dengan cepat. Setelah beberapa saat, bulan sabit hitam, berukuran sekitar 100 kaki, terbentuk di ujung jari Qiu Taiyin. Di sekitar bulan sabit, ada aura dingin dalam jumlah tak terbatas yang memancar darinya. Bahkan udara membeku menjadi koagulasi. Tetesan cairan hitam mengalir di sepanjang bulan sabit hitam. Ketika menetes ke bawah, itu langsung berkarat dan menembus seluruh ruang. Itu kemudian menghilang, tanda betapa korosifnya yang mengerikan itu sebenarnya. Seni ilahi bulan, bulan-bulan. Suara acuh tak acuh datang dari mulut Qiu Taiyin, dan dengan jentikan jarinya, bulan sabit hitam, yang memancarkan aura dingin yang mengerikan, menembus ruang secara langsung. Itu kemudian bertabrakan secara brutal dengan semburan batu giok yang menyapu ke arahnya. Ledakan. Suara tabrakan itu seperti dua aliran banjir yang deras, turun dari gunung, lalu saling bertabrakan dengan panik. Dampaknya terasa seolah langit dan bumi bergetar. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya melihat ke atas, mata mereka terkunci ke tanah tempat tabrakan terjadi. Di sana, ruang itu terpelintir dan terdistorsi dengan hebat, saat bulan sabit dan semburan melepaskan energi mereka dengan panik, mencoba untuk menghancurkan satu sama lain. Namun, dalam konfrontasi ini, jelas bahwa Qiu Taiyin secara bertahap telah berada di atas angin. Aura hitam yang dingin itu berkarat dan menyerang semburan batu giok, saat pecahan es hitam mulai terbentuk di atasnya. Pucat Qin Zhong menjadi semakin pucat. Seperti yang saya katakan, Anda bukan tandingan saya. Bibir Qiu Taiyin, seperti sebilah pisau, melengkung menjadi cibiran. Segera, matanya menjadi dingin, sementara segelnya tiba-tiba berubah. Jatuh. Aura dingin yang mengelilingi bulan sabit hitam tiba-tiba melonjak, lalu berubah menjadi cahaya samar yang menyapu langit. Semburan berwarna giok itu robek dan hancur berkeping-keping, meledak menjadi titik-titik cahaya. Ketika semburan batu giok hancur, wajah Qin Zhong memucat, saat dia menyemburkan seteguk darah. Mata Qiu Taiyin dingin. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama,
tombak hitam terkondensasi di tangan raksasa Lunar Celestial Body yang ada di bawah kakinya. Dengan wus, tombak itu menembus kehampaan. Tombak hitam menembus ke tubuh langit tripod giok dengan kecepatan kilat. Aura hitam yang dingin meresap ke angkasa, sementara lapisan es hitam menyebar di permukaan tubuh langit tripod giok. Ekspresi Qin Zhong berubah drastis. Khawatir tentang dirimu sendiri dulu. Suara dingin terdengar dari depan, saat sosok hantu muncul. Mata Qiu Taiyin menatap tajam ke arah Qin Zhong, dan saat dia berbicara, kekuatan tendangan cepat dan ganas disampaikan, tampak seolah-olah membawa kekuatan untuk menghancurkan gunung. Itu mendarat di dada Qin Zhong. Qin Zhong mengalami pukulan keras. Saat dia menyemburkan beberapa suap darah, tubuhnya jatuh dari langit seperti bola meriam. Ledakan. Saat Qin Zhong dalam kesulitan, tubuh langit tripod giok benar-benar hancur dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya, benar-benar menghilang. Dunia kemudian sunyi, dan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya melihat ke tempat kejadian, terkejut. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Qin Zhong akan kalah begitu cepat? Sungguh memalukan. Mata para bangsawan juga berubah menjadi serius. Kekuatan Qiu Taiyin memang tidak bisa diremehkan. Alis Mu Chen dan Nine Nether terjalin erat. Qin Zhong benar-benar bukan tandingan Qiu Taiyin. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di kerumunan, tubuh surgawi bulan di kaki Qiu Taiyin memudar. Dia melipat tangannya di depan dadanya dan turun perlahan, mendarat di peron. Dia memandang dengan acuh tak acuh pada Qin Zhong yang terluka parah, yang tubuhnya telah diserang oleh aura bulan yang dingin yang telah ditangani oleh tendangan itu. Rasa dingin telah membuat Qin Zhong tidak bisa bergerak. Hasil pertempuran ini jelas terlihat. Setelah mengalahkan Qin Zhong, Qiu Taiyin melihat langsung ke arah tempat duduk Mandela. Wajahnya tampak penuh hormat, saat dia membungkuk dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Dominator, dapatkah kita menyatakan hasil dari pertempuran pemberian ketuhanan ini?" Begitu dia mengatakan ini, ada banyak tatapan aneh ke arah Mu Chen, karena semua orang tahu bahwa Mu Chen adalah orang ketiga yang memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai tuan. Sekarang, perilaku Qiu Taiyin jelas-jelas mengabaikannya. Jelas, Qiu Taiyin tidak berpikir bahwa Mu Chen dapat menjadi ancaman bagi pengangkatannya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi Mu Chen tetap tenang, tetapi masih mengerutkan bibirnya dengan ringan. Mu Chen, lupakan saja. Di belakangnya, Tang Bing ragu-ragu sejenak, lalu berbisik. Setelah melihat kekuatan luar biasa Qiu Taiyin, dia tidak bisa membantu tetapi khawatir tentang Mu Chen. Sekarang Qiu Taiyin telah benar-benar memasuki pangkat penguasa kelas 5, kecuali 9 Nether bertarung dengannya secara pribadi, tidak ada seorang pun di seluruh istana Jeoyu kemungkinan akan cukup mampu untuk menjadi lawannya. 200.000 tetes cairan spiritual sovereign, kami hanya akan memperlakukannya sebagai sponsor istana 9 Nether untukmu, tambah Tang Bing. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia tidak bisa membantu tetapi menatapnya, jengkel. Pelit ini. Nine Nether juga merajut alisnya. Melihat Mu Chen, dia berbisik, bahkan Qin Zhong bukan lawannya, jadi jika Anda ingin pergi, saya khawatir peluang Anda untuk menang tidak tinggi. Dia masih memiliki beberapa pengetahuan tentang kekuatan Mu Chen, tetapi Qiu Taiyin bukanlah seseorang yang dapat ditangani oleh Mu Chen, penguasa kelas 3. Dunia sunyi, dan mata semua orang tertuju pada Mu Chen. Bahkan Mandela, yang duduk di singgasana emas, menatapnya dengan mata emas. Tampaknya semua orang sedang menunggu tanggapan Mu Chen. Di bawah pengawasan pria yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen juga menarik napas dalam-dalam, lalu segera tersenyum. Dalam senyuman itu, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Melihat senyum Mu Chen, Nine Nether dan Tang Bing sudah tahu keputusannya. Dalam sekejap, Mu Chen muncul di platform penganugerahan ketuhanan, di mana mata semua orang saat ini terfokus. Dia kemudian tersenyum pada Qiu Taiyin dan mengepalkan tinjunya, saat suara yang jelas terdengar di udara, segera menyebabkan kerumunan meledak menjadi keributan. Istana 9 Nether dan Mu Chen ingin meminta bimbingan dari pemimpin klan Qiu. Artinya, mari kita bertarung. Ambil panggung dan rebut ketuhanan. Mu Chen dari Istana 9 Nether telah datang untuk meminta nasihat dari pemimpin klan Qiu. Ketika suara muda dan jernih itu terdengar dari platform untuk pemberian ketuhanan, lingkungan yang awalnya sunyi itu tidak bisa membantu tetapi pecah dalam keributan. Cukup banyak orang yang melihat bayangan tipis itu dengan heran. Jelas,
Mereka tidak berpikir bahwa Mu Chen masih memiliki keberanian untuk naik ke panggung setelah menyaksikan kemampuan gagah Qiu Taiyin. Mu Chen ini sebenarnya agak berani. Itu adalah sifat yang langka. Tidak heran dia memiliki begitu banyak prestasi di usia yang begitu muda. Tapi dia masih terlalu muda. Dia tidak perlu membuat dirinya dikenal sekarang, karena dia akan kehilangan muka jika dikalahkan nanti. Petik 2. Itu normal baginya untuk dikalahkan. Pertimbangkan berapa umurnya, lalu pertimbangkan berapa umur Qiu Taiyin. Beri dia waktu beberapa tahun, dan mungkin Qiu Taiyin bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk melawannya. Petik 2. Siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan? Petik 2. Suara bisikan mulai menyebar dari bawah panggung. Beberapa orang mengagumi keberanian Mu Chen, sedangkan beberapa orang merasa Mu Chen terlalu sembrono dan tidak bisa mengendalikan amarahnya. Untuk sesaat, kawasan itu agak ramai karena perbedaan opini publik. Di tengah semua keributan itu, Qiu Taiyin juga melihat dengan acuh tak acuh pada Mu Chen, yang berada di platform atas dari platform untuk pemberian ketuhanan. Segera setelah itu, senyuman muncul di bibir tipis itu. Namun, penampilan senyuman di wajahnya itu sepertinya salah. Komandan Mu Chen sebenarnya agak berani. Mu Chen tersenyum tipis. Dia tidak takut dengan tatapan tajam Qiu Taiyin. Dia berkata, jika saya tidak memiliki keberanian seperti itu, mungkin saya tidak akan bisa mencapai titik ini. Qiu Taiyin tidak berkomitmen. Dia memandang Mu Chen dengan tenang dengan tangan terselip di lengan bajunya. Jika mereka dibandingkan dalam hal status di wilayah Daluo, maka Mu Chen dan Qiu Taiyin akan dianggap setara. Tetapi ketika Qiu Taiyin menunjukkan sikap ini, dia seperti seorang senior. Jelas di dalam hatinya, dia tidak menganggap Mu Chen berada pada level yang sama seperti dia. Karena Komandan Mu Chen sangat berani, tentu saja aku akan membantunya mencapai tujuannya. Tapi tinju dan kaki tidak memiliki mata, jadi ketika saatnya tiba, saya tidak akan sopan, kata Qiu Taiyin perlahan. Mu Chen tersenyum, tetapi dia tidak terus memperhatikannya. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju Qin Zhong yang terluka parah. Qin Zhong berlumuran darah, dan kegelapan dingin terus-menerus muncul dari permukaan tubuhnya. Ini karena serbuan energi spiritual dingin Qiu Taiyin. Ketika dia menyadari kehadiran Mu Chen di dekatnya, senyum pahit muncul di wajah pucat Qin Zhong. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Mu Chen meletakkan telapak tangannya dengan ringan di dadanya. Kamu. Qin Zhong terkejut. Kemudian, dia bisa merasakan energi spiritual Mu Chen melonjak ke dalam tubuhnya, mencoba membantunya mengeluarkan energi spiritual yang dingin itu. Ini menyebabkan sedikit perubahan pada ekspresi wajahnya sebelum dia segera berkata, hentikan. Energi spiritual yang dingin ini sangat mendominasi. Akan merepotkan jika menembus tubuhmu. Petik 2. Qiu Taiyin juga melihat pemandangan ini dengan senyuman di wajahnya. Pusat energi spiritualnya telah bergabung dengan kristal bulan, dan itulah mengapa pusat energi spiritualnya mengandung energi spiritual yang dingin. Bahkan untuk orang kuat dengan level yang sama, akan agak merepotkan untuk mengeluarkannya begitu energi spiritual dingin menembus ke dalam. Dengan kemampuan Mu Chen sebagai penguasa tingkat 3, saat dia diresapi dengan energi, kekuatan tempur dasarnya semua akan hilang. Jadi, ketika dia melihat bahwa Mu Chen benar-benar ingin membantu Qin Zhong mengeluarkan energi spiritual dingin dari tubuhnya, dia tidak bisa membantu tetapi membiarkan bibirnya melengkung menjadi senyuman sinis sebelum bergumam, betapa menyenangkan orang-orang yang melebih-lebihkan pendapat tentang kemampuannya sendiri. Ketika Mu Chen mendengar Qiu Taiyin, dia mengarahkan senyum padanya. Segera setelah itu, nyala api ungu tiba-tiba melonjak di telapak tangannya sebelum akhirnya dia memukulnya ke tubuh Qin Zhong dengan tepuk tangan. Sis, asap putih mulai naik dengan cepat dari atas kepala Qin Zhong. Kemudian dia dengan terkejut menyadari bahwa energi spiritual dingin di dalam tubuhnya saat ini menghilang dengan cepat. Ini adalah api yang tidak bisa merusak. Qin Zhong sedikit terkejut saat melihat Mu Chen. Ternyata pusat energi spiritual Mu Chen pernah bergabung dengan Flame Unperishable. Tidak heran dia sama sekali tidak takut dengan energi spiritual Qiu Taiyin yang dingin. Mu Chen mengangguk dan menarik tangannya sebelum mundur. Pada saat itu, keributan mulai menyebar ke seluruh platform untuk pemberian ketuhanan. Penampilan yang diarahkan pada Mu Chen sangat aneh. Meskipun anak muda ini hanya memiliki kemampuan penguasa tingkat 3, trik yang dia gunakan agak luar biasa. Terima kasih. Qin Zhong berdiri perlahan dan mengarahkan anggukan apresiatif pada Mu Chen.
Segera setelah itu, dia menatap Qiu Taiyin, yang memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan berkata, kamu harus berhati-hati. Dia sulit diatasi. Petik 2. Mu Chen sedikit mengangguk. Dia sepenuhnya menyadari betapa sulitnya menghadapi Qiu Taiyin. Jika mereka benar-benar mendiskusikannya, mungkin pangeran dunia bawah tidak bisa mengalahkannya. Tidak akan mudah baginya untuk menang hari ini. Tetapi tidak peduli betapa sulitnya itu, dia tidak bisa kembali karena Qin Zhong telah gagal. Jika dia menyerah, maka Qiu Taiyin akan memenangkan posisi Tuan ke-10 dan itu berarti dia telah gagal dalam tugasnya. Dan jika dia gagal, 10 jenis esensi darah binatang ilahi miliknya juga tidak akan menghasilkan apa-apa, dan akan lebih merepotkan baginya untuk mengolah kitab suci naga Phoenix itu. Ini akan menyebabkan rintangan di jalannya untuk menjadi lebih kuat. Karena itu, dia harus terlibat dalam situasi ini. Ketika Qin Zhong melihat ekspresi tekad Mu Chen, dia tidak terus berbicara tetapi malah memberinya tepukan ringan di bahu sebelum menyapu dari platform untuk memberi ketuhanan. Komandan Mu Chen sebenarnya punya beberapa trik. Tidak heran Anda bisa bergaul dengan orang-orang di Dragon Phoenix Rift dengan cara yang begitu makmur, kata Qiu Taiyin sambil melirik ke arah Mu Chen. Mu Chen tersenyum. Sebuah cahaya berkedip sedikit di mata hitamnya saat dia menatap Qiu Taiyin. Meskipun saya ingin menghargai anak muda yang luar biasa seperti Anda, saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada lawan saya. Karena Anda berdiri di sini, Anda harus membayar harga atas tindakan Anda. Petik 2. Ekspresi di mata Qiu Taiyin dingin saat dia mengunci Mu Chen. Segera setelah itu, dia perlahan mengulurkan jari dan mengetuk Mu Chen dari jauh. Di platform untuk menganugerahkan ketuhanan, tidak peduli apakah Anda hidup atau mati, tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Ledakan. Di akhir kalimat Qiu Taiyin, energi spiritual agung dari penguasa kelas 5 meletus dari tubuhnya seperti badai. Jenis pemaksaan yang kuat itu seperti gelombang dahsyat saat mulai menyelimuti Mu Chen. Jika dia adalah penguasa kelas 3 yang normal, maka mungkin kekuatan tempurnya akan segera menghilang karena jenis paksaan ini. Tapi masih tidak ada tanda ketakutan di mata Mu Chen. Mu Chen menutup matanya sedikit. Segera setelah itu, rambut hitamnya mulai tumbuh dengan cepat dan menjadi cukup panjang karena tergerai longgar. Saat dia membuka matanya, warnanya berubah menjadi aneh, mirip dengan lubang hitam. Negara setan hati kecil. Mu Chen tiba-tiba mengepalkan tinjunya dengan erat, kemudian energi spiritual yang terbakar dengan api ungu dan energi spiritual yang berkedip-kedip petir tak berbentuk muncul masing-masing di masing-masing telapak tangannya pada saat yang sama. Kedua energi spiritual itu, yang digabungkan dengan kekuatan atribut yang berbeda, terintegrasi sempurna ketika mereka masuk ke tangan Mu Chen, yang berada di negara setan hati kecil. Paksaan yang menyelimutinya langsung menghilang sampai tidak ada satupun jejak yang tersisa. Mata Mu Chen seperti lubang hitam saat mereka menatap Qiu Taiyin tanpa tanda-tanda kebahagiaan atau kesedihan. Memasuki keadaan seperti ini, Mu Chen pasti tenang, masuk akal, dan hatinya tidak akan goyah sedikit pun karena gangguan eksternal. Qiu Taiyin mengerutkan alisnya setelah ditatap oleh mata gelap aneh Mu Chen. Meskipun kemampuannya jauh lebih baik daripada Mu Chen, dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kewaspadaannya. Menurut pengalaman bertempurnya yang luas, dia bisa merasakan bahwa Mu Chen dalam keadaan ini tampak sedikit eksentrik. Kelas 3 Sovereign. Bahkan jika saya memaafkan Anda tidak akan pernah bisa membuat gangguan besar lagi. Qiu Taiyin mencibir dalam hati. Segera setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia menjentikkan jarinya, dan pita energi spiritual tersapu. Seperti ular piton hitam, ia menyapu ke Mu Chen sementara energi dingin meresap ke area di dalam energi spiritual gelap itu. Mu Chen mundur dengan keras. Pada saat yang sama, dia menepuk telapak tangan kirinya, dan pita energi spiritual yang terbakar dengan api ungu berbenturan dengan pita energi spiritual gelap. Sementara itu, dia mengepalkan tangan kanannya ke arah Qiu Taiyin, dan petir tak berbentuk berkedip-kedip di celah di antara jari-jarinya. Qiu Taiyin melirik telapak tangan kanan Mu Chen, dan ekspresi di matanya sedikit membeku. Sebelum dia bisa menjawab, raungan guntur yang meratap tiba-tiba bisa terdengar dari dalam jiwanya. Dong, suara guntur yang menderu itu seperti ledakan. Tubuh Qiu Taiyin tersentak kuat dan pada saat itu, energi spiritual di tubuhnya mulai bergetar. Desir. Pada saat itu, perawakan Mu Chen telah sepenuhnya meledak dan benar-benar secara langsung melintasi tabrakan pita energi spiritual itu. Dengan kepalan tinjunya,
pilar besar Meru Iblis muncul dalam sekejap, dan dia segera menghancurkannya dengan kejam di Qiu Taiyin. Sinar dingin di mata Qiu Taiyin berkedip-kedip. Tubuhnya tersentak, dan energi spiritualnya mulai bergerak sebelum pecah dalam gelombang suara yang benar-benar menekan deru petir di dalam tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu, dia membalikkan tangannya dan bertepuk tangan dengan ekspresi dingin. Dong! Telapak tangan Qiu Taiyin yang gelap menamparkan keras ke atas pilar besar Meru demonik mendesing ke bawah. Sementara ruang bergetar, bumi di bawah kakinya hancur, tetapi pilar besar Meru demonik telah langsung diledakkan oleh tamparannya. Perawakan Mu Chen juga sangat terguncang sehingga dia ditembak ke belakang. Telapak kaki Mu Chen mengolesi jejak panjang di tanah, tapi wajah tampannya tanpa ekspresi. Meski kemampuanmu tidak terlalu kuat, kamu punya cukup banyak trik aneh. Sepertinya satu-satunya alasan mengapa Anda bisa menonjol dari rekan-rekan Anda adalah karena Anda mengandalkan trik-trik itu. Tapi saya harus memberitahu Anda, bahwa di depan seseorang yang jauh lebih mampu daripada Anda, trik itu hanyalah permainan anak-anak. Petik 2. Ekspresi wajah Qiu Taiyin dingin. Awalnya, dia dikejutkan dan hampir terkena serangan Mu Chen. Ini tidak diragukan lagi yang menyebabkan api jahat melonjak di dalam hatinya. Seorang bocah yang hanya seorang penguasa kelas 3 sama sekali tidak cocok dengan kemampuannya sebagai penguasa kelas 5. Qiu Taiyin memandang Mu Chen dengan dingin, dan kemudian tubuhnya perlahan naik ke udara. Energi spiritual gelap terus-menerus beriak keluar dari dalam tubuhnya untuk membentuk gelombang sebelum menyebar keluar. Penjara es bulan. Qiu Taiyin mengubah segelnya sebelum meraih ke udara ke arah Mu Chen. Kemudian, tanah di bawah kaki Mu Chen langsung hancur. Energi spiritual gelap bergegas ke langit dan benar-benar berubah menjadi sangkar es hitam yang menjebak Mu Chen di dalamnya. Membekukan, Qiu Taiyin mencibir. Dengan kepalan tinjunya, kandang es itu mulai menyusut dengan cepat, dan dingin, udara gelap mulai menggerogoti Mu Chen. Bahkan penguasa kelas 4 akan dibekukan oleh serangan itu. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menggelengkan kepala karena kasihan. Bagaimanapun, perbedaan antara penguasa tingkat 3 dan penguasa tingkat 5 terlalu besar. Tidak peduli berapa banyak trik yang masih dimiliki Mu Chen, masih akan sulit untuk bersaing dengan tingkat penekanan energi spiritual ini. Di dalam penjara es, mata Mu Chen, yang masih seperti lubang hitam, terpaku pada udara dingin yang menyapu dirinya. Api ungu melonjak di sekelilingnya, tapi itu hanya cukup untuk memblokir sedikit udara dingin itu. Meskipun nyala api yang tidak mudah hancur memang sombong, ada terlalu besar perbedaan antara tingkat tekanan energi spiritual Mu Chen dan Qiu Taiyin. Energi spiritual dari penguasa tingkat 3 tidak cukup untuk memungkinkan Mu Chen menghadapi penguasa tingkat 5 dengan terampil dan mudah seperti yang selalu dia lakukan. Apakah penguasa tingkat 3 tidak cukup? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, matanya perlahan tertutup, dan telapak tangannya terlipat diam-diam tepat di depan tatapan kaget semua orang. Karena penguasa tingkat 3 tidak cukup, maka saya hanya akan membuat terobosan.